Duh, alhamdulillah. Kita bicara ini langsung ada yang donasi loh, Kang. Langsung mengirimkan donasinya loh. Alhamdulillah. Oh ya, Kang. Just info, hari Rabu depan, tanggal 3 Juni, saya juga bikin sharing lah. Sharing kepada teman-teman dengan topik winter trip ke Iceland, ya. Tapi teman-teman di sini yang udah close itu ya? Iya, 1 hari close, alhamdulillah. Iya, aku mau masuk, udah close aja. Makasih ya teman-teman yang langsung donasi. Itu sangat berarti banget karena kita bisa minimal kita bisa nambah buat. Oke. Halo, selamat malam Mas Hendry, Mas Stefanus, Mas Gary, Mas Ganjar juga. Welcome back. Selamat datang kembali. Kita tunggu teman-teman lain bergabung kembali. Kang, kopinya enak kayaknya tuh, Kang. Apa karena motretnya aja benar? Enak. Bukan karena motretnya benar. Kopinya enak. Oh gitu ya. Aku sih bukan penggemar kopi, tapi berdasarkan pengakuan anakku. Jadi yang kopi di rumah ada 2 orang. Istriku sama anakku yang perempuan. Mereka berdua suka banget kopi. Jadi ini anakku jadi itu warung kopinya Kang Dudi, temanku motret juga. Dudi ya? Bukan Dodi ya? Ya, bukan, Dudi, Kang Dudi. Dia punya warung kopi di Jakarta Pusat lah. Terus baru berjalan setahun, terus sepi. Terus dia bilang, Kang, aku sekarang jualan ini, sase-sase. Gitu. Boleh minta masukin Instagram nggak? Oh, boleh. Nah, dia kirim beberapa produk. Tentu aku nggak bisa ngeluarin semua. Jadi aku cuman berpikir apa yang menarik ya. Jadi yang satu lagi bin dalam kemasan ya udah biasa lah. Nah yang sase ini buat aku menarik karena sase buat sekali seduh dan ternyata kata anakku enak. Jadi ya udah, aku muat yang itu. Gitu. Oke. Oke, selamat malam teman-teman yang join kembali atau yang baru join. Halo Mas Adikur. Kita sapa dulu nih, Kurniawan. Teman-teman semua nih, rame. Sampai itu kembali. Zulu Doardo, Gary Lotulong join lagi. Malam teman-teman semua. Mas B fotografi, Teter Plus, si Zurustam, namanya susah banget. Adikur pasti Adi Kurniawan. Iya, betul. Mas Bondin, Andi Pinaria, selamat malam teman-teman semua. Mas Tomek, Icon Image, Mas Gohar, Amar Manik. Ada Budendari tuh. Iya, ada Mbak Cecil juga, Mas Jason, Samsudin, Mas Wiwit Solo. Malam semuanya, selamat join kembali. Ada Mas Denny Nugroho, Bude kan sesi pertama juga sudah hadir tadi. Oke. Miranti Aisyah. Ada aku lagi kata Mbak Asih. Halo Om Abeng, gimana kabarnya Om Abeng? Toko buka nggak Om Abeng? Online jalan dong, online ya. Oke, kita sampai teman-teman 50 aku buka lagi ya Kang. Ini kita nyapa dulu teman-teman yang baru join lagi. Jadi ya mengulang informasi buat teman-teman yang baru join, topik kita malam ini adalah campaign melalui fotografi ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum melihat Instagramnya Kang Bea, Mas Bea, beberapa waktu terakhir ini sibuk upload foto makanan, foto produk, foto bumbu masak. Saya juga bingung, tapi setelah membaca captionnya, setelah baca ceritanya, saya akhirnya
baru ngerti, oh Kang Bea tuh melakukan sesuatu ini yang itu tadi campaign ya. Tapi yang menariknya itu campaign foto ini dibikin dalam sebuah semacam foto story. Nah itulah seorangnya Bea Wiharta gitu. Ya, Mas Ricky Dior, selamat malam. Jadi walaupun kita tidak bicara teknis segala macam, tapi tetap ada kaitannya dengan fotografi. Malah saya pikir ini juga lebih menarik ya, karena kita nggak membahas foto story, tapi akhirnya merembet ke sana. Kenapa ya? Karena foto-foto yang ditampilkan sama Mas Bea itu ya sebuah story yang itu bikin sangat menarik buat saya gitu. Nah, ini foto sesi pertama kita sudah ada lihat beberapa foto yang dijadikan satu story ya Kang ya tadi ya. Ya, ya. Dengan foto pembukanya, kalau teman-teman yang baru join tadi, foto pembukanya ini yang aku sempat protes gitu. Kenapa ini nggak foto terakhir gitu kan tadi. Tapi sudah dijelaskan dan aku menerima dengan senang dan hati dan lapang dada. Sebentar. Oke, Kang. Kita lanjut lagi. Ini teman-teman sudah join. Oh, kita jawab dulu nih. Ada pertanyaan dari Mas Yuli Seteri di Tanjung Pinang ya. Kenapa foto story-nya di makanan Mas Bea? Oh, oke. Kenapa foto story-nya di makanan? Karena teman-temanku fotografer banyak yang berusaha atau membuat usaha baru di bidang makanan gitu. Jadi sebetulnya bukan kenapa makanan sih, semuanya dibalikkan kepada tujuannya. Tujuanku kan pengen campaign ngikuti Iwan SJP, ada 3 tugas kita itu. Nah kebetulan teman-teman fotografer Yul itu banyak yang berusaha di bidang makanan gitu. Karena kebanyakan makanan ya makanan gitu. Kalau benda lain ya nggak apa-apa, sabun atau apa, buat aku terbuka aja. Intinya aku cuman mau ikut mempromosikan produknya teman-teman lewat Instagramku gitu. Kayak gitulah kira-kira. Jadi ya tidak harus makanan sih. Tidak mesti harus makanan, tapi emang karena yang lagi perlu dibantu dan ada itu makanan, makanya yang dibikin itu ya Kang ya. Dan sekarang dalam masa orang harus tinggal di rumah, yang dibutuhkan kan cuma makanan. Pakaian nggak butuh lagi. Maksudnya siapa yang di rumah terus butuh banyak baju? Nggak juga. Yang bekerja pun aku yakin nggak tiap hari harus ke kantor. Paling seminggu 2 kali, 3 kali. Jadi hari begini yang banyak ya makanan yang dibutuhkan gitu. Sebetulnya aku ingin juga merambah ke makanan mentahan sih. Maksudnya kayak yang dibikin Arman Sebek itu, Arman yang ngarsal sepedaan di Sentul itu, yang dia juga serai yang komoditi tadi ya. Jahe. Iya. Aku pengen merambah ke sana, tapi nggak banyak teman yang itu ke sana. Tapi ya buat aku ya udah nggak apa-apa. Aku sih ngikut yang ada aja gitu. Kang, sama mempersiapkan yang mempersiapkan yang itu, yang home industri bumbu-bumbu itu. Iya, itu yang tadi itu. Nih, ini ada kaitannya dengan pertanyaanku. Ini bertanya, kalau misalnya Kang Bea berniat tadi bikin sebuah foto story tentang Marsal sepeda tadi, yang dia jualan bumbu-bumbu tadi, ya kan? Pertama, prosesnya seperti yang kita sudah bahas di sesi pertama, Kang Bea verifikasi dulu kan? Ya kan? Verifikasi, bener nggak, seperti apa, terus bagaimana dia di sana, segala macam. Yang kepikiran
ini mungkin buat teman-teman kayak saya juga masih awam di foto story segala macam, tapi udah pernah dengar pembahasan Kang Bea di kelas ya kan. Nah, itu seperti apa sih bentuk medium shot-nya, detailnya seperti apa sih gambarannya yang tergambar kalau yang teman Kang Bea ini, yang Marshall sepeda ini? Oke, kalau mau bikin foto story yang Marshall sepeda itu ya yang sementara tergambar adalah aku harus menampilkan Arman sebagai Marshall sepeda. Mungkin dia pose sama sepedanya. Terus situasi. Oh, itu wajib, Kang? Iyalah, wajib. Karena berarti, kan kalau aku posisi bercerita, dia pekerjaan aslinya dulu ya? Iya, pekerjaan aslinya dulu. Karena aku akan cerita bahwa Arman ini temanku Marshall sepedahan yang karena COVID lalu nggak ada tamu, sekarang dia switch ke pekerjaan baru ini. Ceritanya itu harus disusun dulu. Jadi kita harus bikin cerita dulu soal itu. Ketika story-nya udah disusun, udah jelas, baru di breakdown. Oh, visual apa yang dibutuhkan gitu. Ya, yang pertama Arman nama sepedanya. Terus sepedanya banyak. Ya, sepedanya ada beberapa. Aku mau bikin detail-detail yang sepeda yang nggak dipakai itu. Karena ini udah berapa? Hampir 3 bulan nggak dipakai. Pasti mungkin ada sarang laba-labanya, atau mungkin kotor nggak dipakai, atau mungkin nggak diperhatikan. Nah, dari sepeda, lalu masuk ke bumbu-bumbu yang dia jual itu beras, dia dapat dari mana, bumbu ini dia dapat dari mana, bumbu itu dia dapat dari mana, kayak gitu. Framing pembukanya tuh foto Arman dan sepedanya? Foto pembukanya itu aku belum bisa tentuin sampai aku selesai melakukan pemotretan. Oh, tapi sebelum itu tetap Kang Bea bikin storyboardnya dulu ya? Ya. Ya, bikin storyboard dulu. Jadi, nah untuk si tentang Arman dan sepedanya sendiri, berarti itu bukan hanya satu frame, Kang, ya kan? Bisa juga detail sepedanya yang udah bulukan gitu ya? Ya. Ya, ini kan kita sharing buat teman-teman ya. Maksudnya, jadi untuk foto kisah tentang si Marshall sepeda ini, berarti fotonya bukan hanya satu frame, tapi bisa aja detail sepedanya yang sudah bulukan, yang sudah apa tadi itu ada sarang laba-labanya, betul ya Kang ya? Ya. Dan pernik apapun yang ada di situ. Bisa jadi yang kita harapkan ada kayak sepeda nggak terurus segala macam, bisa jadi itu nggak ada gitu. Itu kan cuman bayangan kita aja. Pada kenyataannya belum tentu kayak gitu. Lalu kayak apa ya? Kita harus improvisasi di sana setelah lihat keadaan gitu. Baru setelah itu nanti masuk ke detail atau medium shot-nya ya, di tempat dia ya betul, menyimpan detailnya atau mana, itu detailnya bagus, jadi semua kayak detail itu harus dipikir apakah ketika dibikin detail dia bagus sebagai visual. Kalau bagus ya udah kita bikin detail gitu. Jadi untuk menentukan frame awal dan frame akhir tetap belum bisa diputuskan sampai kita motret semua dulu gitu, Kang. Iya, betul. Setelah kita foto semua yang harus difoto, medium shot, detail segala macam, barulah kita bisa menentukan melihat mana nih foto yang jadi frame awal dan jadi frame akhir gitu. Nah, tapi tetap juga Kang Bea juga harus melakukan wawancara juga dong untuk memberikan caption atau teks ceritanya itu sendiri ya. Harus ngomong sama Arman, harus ngomong sama tetangga-tetangganya yang petani itu. Jadi Arman beli beras petani, beli beras dari tetangganya yang jadi petani terus dia jual. Gitu. Waktu itu aku beli cukup banyak karena buat aku sama aku ngirim buat temanku yang ada di Bogor. Jadi lalu aku sekalian mampir ke temanku yang ada di Bogor. Nah, berasnya itu cukup bagus, enak, pulen, nggak ada pemutih. Jadi ketika
aku mau bikin foto story soal dia, yang aku akan masukin mungkin berasnya serai ini, jahe, kayak gitu. Tergantung, lalu berkembangnya nanti tergantung sama wawancara dia, sama wawancara uh, uh, tetangga yang jadi petani beras itu, gitu. Oke. Kalau kita mau menyajikan secara utuh, kurang lebih berapa foto, berapa frame untuk cerita soal foto Ya story soal si Arman tadi? Kalau buat tujuannya buat Instagram ya 10 aja, gitu. Tapi kalau misalnya lalu frame jadinya setelah terpilih nggak ada 10, ya nggak apa-apa sih buat aku. Misalnya cuma 8 gitu. 8 cukup, ya udah. Tapi kurang lebihnya antara 8 dan 10 ya Kang ya, kurang lebih ya. Ya, kurang lebih 8 kalau buat Instagram. Kalau buat yang lain misalnya platform lain ya mungkin bisa lebih banyak, 12. Tapi kalau Instagram kan isinya cuma 10. Oke. Jadi teman-teman, kita say hello dulu sama teman-teman yang baru join. Ada Om Pinky Mirror, Om Bagus, ada Johan, Jojo, ada Mbak Iva lagi, ya, ada Herdiansa, Baskoro, Iqbal, semua teman-teman. Selamat datang lagi di sesi kedua ya. Sesi kedua, sesi pertama kita sudah membahas beberapa ya yang berkaitan dengan topik ini, campaign melalui fotografi. Nah, yang barusan saya tanyakan ke Mas Bea, yaitu tadi karena Mas Bea ini dari foto ini, Mas Bea ingin membuat sebuah foto story yang lengkap tentang teman Mas Bea yang bernama Herman, yang seorang marshal sepeda, karena COVID, karena aktivitas sepeda nggak ada, akhirnya dia menjual bahan-bahan seperti ini gitu. Nah, tadi kita sudah bercerita sedikit, saya juga nanya sama Mas Bea apa yang dilakukan untuk memulai foto story-nya. Ya, awalnya membuat storyboard, terus melakukan pemotretan baik medium, short, detail, dan segala macam. Baru setelah itu nanti menentukanlah setelah foto-foto terkumpul, baru ditentukan framing awal, framing pembuka sama framing penutup, dan siap disajikan mau ke Instagram atau kemanapun. Tapi poinnya kalau disajikan dalam bentuk ke sosial media, Instagram, sifatnya balik lagi karena ini campaign untuk membantu. Jadi membuat orang-orang tertarik, ya. Pertama tertarik secara visual dengan karya-karya Mas Bea ini, terus orang juga tertarik ingin membaca kisahnya, kisah si Herman itu sendiri, yaitu yang diceritakan lewat tulisan sebuah foto story tersebut gitu, ya. Jadi sangat menarik sekali, ya. Terus semoga mau beli, habis ya, tertarik mau beli dong Mas. Udah pasti. Jadi seperti yang foto-foto tunggal tadi kan, ada marmer cake, ada segala macam, berhasil Mbak Asih langsung pesen, ya kan? Itu adalah campaign yang berhasil. Nah, dengan seperti ini, dengan dibikin foto story, mungkin yang tadinya hanya 1-2 orang yang tertarik, ini bisa jadi lebih banyak. Karena semoga orang akan lihat visualnya yang menarik dulu, akhirnya orang tertarik banget gitu. Kayak orang beli makanan, orang lihat packaging, kemasan yang menarik, orang akan tertarik melihat dulu seperti itu. Ya mudah-mudahan ini akan bisa diikutin sama teman-teman lain. Walaupun tadi pertanyaan kok hanya makanan, karena kebetulan situasi sekarang ini makanan yang paling utama, ya kan? Dan makanan banyak teman-teman, bukan hanya fotografer, bukan hanya saya yang dari industri travelnya langsung ke makanan dulu, ya kan? Beralih yang lebih simpel dan memang dicari orang gitu. Tapi bisa juga nanti, ya kayak tadi ada teman Mas Bea yang jualan sabun ya, temannya Mbak Nana ya, ya kan? Itu juga bisa sebuah satu bikin story lagi gitu. Oke. Kalau ini apa nih Kang? Foto ini Kang? Ini foto tiramisu. Oh, ini yang tiramisu yang aku nggak kebagian itu. Iya, betul. Itu kotaknya atau? Kotaknya. Jadi ya, isinya udah habis. Enggak, isinya masih ada tuh. Isinya masih ada, baru tak keluarin dari lemari es. Tadi awalnya aku mau buka, aku pingin foto tiramisunya aku potong. Tapi aku nggak tahu ya. Waktu itu
di sajian yang ini itu udah ada makanan yang dibuka gitu, yang udah aku siapin. Oke. Tunggu, aku lihat ya. Jadi aku udah siapkan, ada marmer cake yang dibeli Mbak Asih itu, aku udah siapkan, dia udah dipotong. Terus ada puding yang udah dipotong juga. Terus ada juga spiku, apa ini? Spiku. Aku nggak tahu namanya. Bukan spiku. uh, Lapis Surabaya? bukan. Aku namanya apa? Nah, itu ada beberapa yang kebuka, yang udah makanan dibuka, gitu. Aku harus menciptakan visual yang lain supaya orang nggak bosen nontonnya. Oke. Jadi tiramisu itu aku keluarkan, nggak aku buka, karena kalau aku buka nanti semua makanannya terbuka kan. Iya. Jadi karena aku berpikir secara visual, aku harus memberikan visual yang lain. Jadi tiramisu itu aku tetap ada di tempatnya, tapi aku keluarin dari lemari es sehingga embunnya itu masih keluar, titik-titik airnya itu karena dari dalam keluar, lalu titik-titik airnya muncul. Nah, itu yang aku foto, gitu. Oke. Dengan aku lihatkan tulisan tiramisunya, sweet tiramisu, gitu. Jadi aku butuh visual yang lain selain makanan yang udah kebuka, gitu. Kenapa tiramisu itu lalu jadi tidak terbuka, gitu. Yang baru, yang paling baru itu ada juga beberapa makanan. Aku juga berpikir karena ini merupakan satu tayangan, satu cerita, jadi kayak Results itu udah kebuka. Results udah kebuka, ada kopi. Nah, Klaper Tart itu jadi, Klaper Tart itu ada punyanya anaknya temanku yang baru berusaha. Nggak aku potong, jadi aku tampilkan utuh supaya tidak semuanya terbuka, gitu. Nah, tiramisu itu juga kayak gitu. Tapi aku bisa jadi, Kang, kalau misalnya tiramisu itu terpotong, kalau Kang Bea yang motong asal-asalan malah nggak menarik kan, bisa bahaya lagi. Mendingan tutup aja. Malah belepotan, ya kan? Karena aku kan bukan food photographer, jadi itu kan harus ada stylist lagi. Ya kan? Iya, kalau kata Dewandra, oh jangan gitu Mas Bea, harus iya, betul mesti. Tapi ada banyak salah, jadi menghindari kesalahan. Mendingan nggak usah dibuka. Tapi yang penting poinnya tetap menarik. Detail tulisannya tuh bisa menjadikan pesan buat orang, ini tiramisu si ini gitu kan. Ya. Halo Mbak Anifa. Mbak Ani apa kabar? Oke. Dan aku kan, ini kan laman Instagramku ya, Mas. Iya, ini aku baru baca kata Pinky. Bisa aja sepedanya mulus bersih karena banyak waktu luang untuk bersih-bersih. Nah, benar juga. Seperti perabaanku tadi balik yang ke arah sepeda. Nah, ini soal isi nih sekarang. Aku jawab punya Yuli Seperi. Apakah semua foto story itu di rumah semuanya? Iya, Yul. Ini aku kerjakan semuanya di rumah. Sekarang soal isi. Karena ini Instagramku, aku juga harus berpikir bahwa banyak orang yang tidak semata-mata ingin membaca kampanyku ini, ya kan? Jadi aku selalu berusaha tidak selalu mengeluarkan kampanye ini. Jadi ini ada kampanye yang pertama, lalu aku selingi pakai cerita yang aku bikin. Masih soal di rumah, soal new normal, yang gambarnya ada gambar uang dicuci, ada gambar masker, ada gambar sarung tangan. Lalu aku dapat parcel, itu di dalam parcel ada sabun cuci tangan, sesuatu yang baru. Nah, itu aku foto. Jadi aku cerita soal new normal, terus aku balik campaign.
Nah, habis ini aku nggak campaign dulu. Aku harus isi dengan sesuatu yang menarik buat followerku gitu. Aku lagi menyiapkan beberapa, tapi mungkin yang akan tak muat adalah ceritaku soal meliput ketika SARS Sukhoi tahun 2011 bulan Mei. Sebetulnya aku mau keluarkan bulan Mei kemarin, tapi aku mau keluarkan campaign makanan dulu. Jadi habis ini soal Sukhoi, terus mungkin itu 2 kali berturut-turut baru makanan lagi. Jadi nggak melalui soal campaign gitu. Jadi aku harus tetap menghormati followerku yang pengen cerita-cerita baru dari aku gitu. Supaya juga orang nggak bosan. Ini kok Mas Bea isinya kok makanan mulu, campaign makanan mulu. Iya, jadi teman-teman follower juga harus disuguhin yang berbeda gitu ya. Tapi yang penting dengan begitu intinya tetap orang-orang juga tahu kita melakukan apa gitu kan. Kita melakukan apa, berbuat apa untuk sesama gitu kan. Kita sapa dulu. Istriku nonton loh. Mana? Ada istriku nonton, ya? halo katanya. Iya. Nontonnya bukan dari sebelah. Kayaknya dari kamar bawah. Ada Mas Bonaventura, Mbak Dewi Lestari. Selamat malam. Kok udah hampir 9:30 aja sih, Kang? Gak berasa. Oke. Jadi, ini sekaligus ngiklan lagi. Aku bikin melakukan ini tapi nggak campaign sih ya. Tapi ini foto-foto yang kita lakukan, yang dari fotografer Indonesia Peduli juga. Dalam ngumpulin donasi dan membelikan APD dan mendistribusikannya buat rekan-rekan tenaga medis di lapangan. Kang, pertanyaanku lagi nih Kang, soal foto story tadi Kang. Sebaiknya ya, sebentar. Tapi aku tertarik sama foto ini. Ini masker ya Kang? Iya, masker. Kurang kelihatan ya? Iya, ini tutupan sama video aku nih. Ini Instagram nih nggak benar posisinya nih. Bukan, maksudnya. Nggak, kalau maskernya kelihatan. Nggak, mungkin teman-teman cukup. Dan aku kan jadikan ini sebuah itu kita poster flyer kita tadinya kan. Ya. Buat aku menarik banget. Ini jadi satu bagian foto story yang dengan makanan tadi yang digabung ya, sama sabun tadi ya. Iya. Nah, ini kan buat aku kan juga sebenarnya kenapa ini nggak jadi foto atau frame pembuka ya? Tapi takutnya korelasinya sama akhir nggak ada ya. Karena kan mungkin masa pandemi gini salah satunya juga seperti itu kan. Iya, jadi memang awalnya aku juga sepikiran sama Mas Rudi itu mau tak jadiin foto pembuka gitu. Tapi aku melihat kampanyku dari rumah aja itu sebaiknya dibuka dengan foto sekeliling rumahku atau di rumahku gitu. Ketika COVID ini yang pertama aku upload kan soal liputan, terus aku cerita istriku. Nah, aku ingin memasukkan kesinambungan itu. Kalau secara visual ini lebih menarik sebagai foto pembuka sih, gitu. Ya. Tapi aku juga berpikir soal kesinambungan halaman per halaman dalam Instagramku, gitu. Oke. Mungkin apa yang aku bikin salah, tapi mungkin juga benar.